Saya sedang sholat sunnah, rawatib ba'da zuhur. Ada yang bermakmum dengan ngasih kode. Masya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Ini jamak terjadi yang seperti ini. Antum sedang sholat sunnah, tiba-tiba di belakang memberikan kode. Ya, imam menepuk misalnya kan, atau dia bertakbir. Apa yang harus anda lakukan? Pertama, teman-teman sekalian, saya sampaikan kondisi fikih dulu ya. Kalau ada orang terlambat datang, kemudian dia ingin menunaikan sholat dan tidak menemukan teman, sebetulnya antum bisa bersedekah menjadi imam bagi dia. Temani dia sholat. Itu riwayatnya banyak tentang itu. Ketika Nabi SAW selesai menunaikan, dalam riwayat sebutkan sholat asar, selesai ada seorang yang terlambat, maka Nabi menawarkan pada sahabatnya, siapa yang bersedekah kepada dia? Ya, artinya imami dia, pimpin dia, ya, bantu dia dengan berjamaah. Itu sunnahnya. Boleh antum kemudian bangkit, temani dia. Imam dia yang menjadi imam, atau antum jadi imam, itu nggak ada masalah. Ya, temani itu sunnahnya. Ini jarang diketahui oleh masyarakat. Itu bukan aib, bukan mengulang sholat, tapi bersedekah kepada orang yang kemudian datang. Itu sunnah dari Nabi SAW. Hadisnya sahih di sini. Ya. Nah, adapun kalau belum paham ini, dalam posisi antum sedang sholat sunnah, tiba-tiba di belakang masuk, apa yang harus dilakukan? Maka antum teruskan dengan sholat sunnahnya, dia teruskan dengan sholat fardunya, dan tidak perlu memberi kode apapun. Ya, antum teruskan aja. Ya, teruskan sholatnya, dia kemudian mengikuti dari belakang, dia dengan niat sholat fardunya, antum teruskan dengan sholat sunnahnya. Maka setiap niatnya ini akan dihukumi oleh Allah dengan balasan yang berbeda. Hadisnya di Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi antum teruskan, tidak perlu ngasih kode balik. Bisa ya? Awas, itu pernah terjadi. Ya, kita ada teman di satu daerah di Afrika, saya tidak perlu sebutkan negaranya. Itu pernah kejadian, dan saya dikisahkan oleh teman kami. Ya, saya nggak perlu sebutkan nama daerah atau di negaranya. Dia datang, tepuk. Masya Allah. Saya bukan sedang sholat fardu, sunnah, kesana. Di sini fardu. Di sini maaf, saya bukan sedang sholat fardu. Ya, fardu kesana, sini sunnah. Ya, jadi begitu ditepuk. Ya, itu nggak perlu ngasih kode yang demikian. Ya. Termasuk pun kalau ada orang misalnya bertamu, sering ada pertanyaan begitu juga. Ada yang bertamu, assalamualaikum, kan? Anda bisa mengeraskan takbir, tapi tidak perlu juga memberikan kode. Ya, jadi Anda masuk misalnya, orang sedang bertamu, ya cukup. Anda bisa mengeraskan takbir. Kalau dalam sholat jahar Anda bisa jaharkan dalam bacaan tertentu. Tapi kalau memang agak kesulitan dan darurat, Anda bisa batalkan, sampaikan dan kembali menunaikan sholat. Kalau memang kondisi sangat darurat di sini. Tapi tidak perlu memberikan kode-kode tertentu yang bisa mengganggu kehusyuan. Ya. Di satu tempat pernah kejadian juga, ini di Afrika kadang-kadang unik nih. Ya, sebagian teman-teman kami. Ada orang datang, qadarullah rumah di sana itu tidak seperti kita gitu kan. Di sebagian Afrika itu yang ketika dibuka bisa langsung terlihat sekatnya masuk dan seterusnya. Dia begitu masuk, assalamualaikum, dia datang, dia ngasih kode. Dia minta perhatian, saya sedang sholat, tunggu dulu sana, saya selesaikan dulu gitu. Ya, ada kondisi-kondisi yang demikian yang belum memahami hukum yang tidak perlu dilakukan.